Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, memperkenalkan saya sendiri Anissa dan rekan-rekan saya. Ada Muhammad Rifki, Putri Nur Aziza, dan Muhammad Razi Muayyad. Baik, kita di sini kedatangan dengan narasumber Nananggalu. Boleh Kak, kenalkan? Halo, kenalin nama aku Naila. Saat ini aku menjabat sebagai Galuh Banjar Kota Banjarmasin. Nah, jadi kita akan mewawancarai Kanela untuk berbincang-bincang seputar perubahan tren sosial dan budaya. Menurut pengamatan Kanela sendiri nih, nilai-nilai atau tradisi apa saja sih yang mulai ditinggalkan generasi muda oleh perubahan zaman? Banyak Kak, dari cara mereka berbahasa, kayak kita kan biasa orang Banjar pakai ulun-pian ya. Anak muda sekarang lebih sering pakai bahasa dari luar daerah, kayak lo gue gitu-gitu. Terus dari cara berpakaian, memakai kain dari daerah kita sendiri, kain sasirangan itu mulai ditinggalkan sama anak muda sekarang. Kalau menurut Kanela juga, itu penyebabnya itu apa ya? Kalau dari pakaian ya, itu mungkin karena statement dari anak-anak itu sendiri yang kalau kain sasirangan itu merupakan kain dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya, padahal kan sebenarnya bisa dimodifikasi. Iya, betul. Bisa menyesuaikan dengan gaya mereka sendiri kain itu. Iya sih, kebanyakan, apalagi kan umur kita sekarang lebih malu ya Kak. Iya. Betul. Padahal kain sasirangan itu kain yang cantik banget buat dipakai anak muda sekarang. Ya, apalagi kita bisa ke kondangan ya kan, contoh hal kecil. Buat jalan-jalan biasa pun juga bagus. Sekarang kan kita memasuki era media sosial 4.0 di mana semua jat-jat itu menjadi kehidupan sehari-hari. Terus kita nggak bisa pisahkan ya dari media sosial. Gimana sih tanggapan kakak mengenai media sosial ini di dalam pola dan interaksi Nananggalu? Media sosial itu sendiri berpengaruh banget buat Nananggalu karena interaksi untuk anak muda sekarang kan lewatnya media sosial. Jadi Nananggalu itu sekarang fokusnya mempromosikan wisata dan budaya itu di media sosial. Contohnya bisa disebutkan nggak Kak? Contohnya kayak kemarin baru aja Nananggalu berkunjung ke kampung permainan tradisional. Di situ Nananggalu otomatis harus bikin konten dong buat ngetunjukin ke masyarakat kalau di Banjarmasin ini ada kampung tradisional, kampung permainan tradisional. Iya. Itu. Kalau selain itu ada lagi contohnya yang paling melekat atau menonjol banget? Contohnya kayak waktu Nananggalu mau ngepromosiin wisata-wisata baru yang ada di Banjarmasin. Kayak kemarin bukan kampung sih, itu makam Sultan Syriansyah, tahu kan kakak? Iya. Nah itu kemarin masuk ke dalam desa wisata Indonesia. Jadi di situ Nananggalu juga berperan untuk mempromosikan desa tersebut. Tuh. Oke, jadi media sosial itu sangat berperan aktif ya Kak untuk kemajuannya. Ya udah. Nah, menurut Kanela nih, apakah tren fashion dan gaya hidup zaman sekarang itu tuh menggambarkan nilai kebudayaan yang ada di Banjarmasin? Menurut aku sih sebenarnya kurang menggambarkan ya, karena Banjarmasin itu sendiri terkenal dengan kota religi juga sebenarnya. Di sini pun, di Banjarmasin pun yang terkenal tuh wisatanya wisata religi. Cuman masyarakat Banjarmasin sekarang, anak mudanya yang zaman sekarang ini kurang menggambarkan dari cara berpakaian. Kayak tahu kan nggak sekarang anak-anaknya tahu banget. Kan itu menurut aku sendiri kurang menggambarkan ya, karena mulai meninggalkan kebudayaan dari Banjarmasin sendiri yang merupakan kota yang religi. Nah, terus apakah perubahan budaya seperti itu menurut kakak positif atau negatif bagi masyarakat? Sebenarnya dampak positif dan negatif itu tergantung dari masing-masing orangnya sendiri ya Kak. Kalau orang tersebut bisa menghandle sih ya, lebih ke menerima budaya dari luar itu dengan baik, pasti dampaknya positif kan. Kalau tidak bisa menerima budaya tersebut dan tidak baik, otomatis negatif.
dari seperti budaya musik, gimana ya bahasa sopannya ya, kayak musik kan Kak, anak-anak sekarang suka musik dari budaya luar. Ya. Budaya luar tuh musiknya tahu kan Kak gimana, Ya. ke tempat-tempat yang mungkin kurang baik untuk mereka kan ya. Itu sendiri jadi dampak negatif kan. Tapi kalau mereka bisa menerima budaya dari luar itu dan mix dengan budaya kita, mungkin hasilnya bakal jadi positif gitu. Nah Kak, bagaimana sih partisipasi Nananggaluh dalam menjaga kebudayaan lokal? Tentunya banyak ya caranya. Dari tetap mempromosikan, terjun langsung. Terjun langsung itu dalam artian kayak kita ikut pentas-pentas yang ada di Banjarmasin. Dari situ kan ada konten jadinya ya Kak buat di medsos, lalu kita taruh di medsos. Jadinya itu dilihat kan sama followers kita. Di situ masuk mempromosikan. Terus partisipasi lainnya mungkin dari kita ya masih berhubungan dengan medsos juga ya. Tetap kita berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Banjarmasin. Dan mempromosikan wisata itu. Iya, betul. Nah, menurut kakak nih sebagai Galuh Banjar, bagaimana pengalaman Nananggaluh dalam menghadapi tekanan sosial dalam bermasyarakat? Tekanan sosial itu pasti ada ya dari masyarakat karena Nananggaluh itu sendiri merupakan duta wisata dan kebudayaan yang ada di Banjarmasin. Otomatis ekspektasi dan harapan itu ada dari masyarakat, bukan dari masyarakat aja tapi dari pemerintah juga. Cara aku sendiri sih dalam menghadapi tekanan sosial itu lebih ke melakukan yang terbaik. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, otomatis kita udah lega kan jadinya, kayak udah legowo aja, nggak ada berasa tekanan-tekanan lagi dari masyarakat. Maksud dari kakak yang apa tadi? Yang baik? Melakukan yang terbaik. Melakukan yang ya. terbaik. Itu maksudnya gimana? Melakukan yang terbaik dari melaksanakan tugas dengan baik, terus memberikan program-program yang bisa mempengaruhi masyarakat-masyarakat yang ada di Banjarmasin. Oh, mungkin maksudnya kayak mencerminkan anak muda sebagai anak muda Kalsel gitu Kak? Iya. Oh iya. Menurut kakak nih, apakah ada perubahan dalam persepsi Nananggaluh terhadap peran gender dan kesetaraan? Nananggaluh sendiri itu kalau mengikuti budaya zaman dulu ya, Nananggaluh itu sebenarnya kalau dibilang ada kesetaraan itu hampir nggak ada, karena ya namanya budaya zaman dulu kan laki-laki itu lebih diutamakan ya. Jadi tapi kalau sekarang itu sosok Nanang itu justru yang melindungi galuhnya, mengayomi, membimbing, dan Galuh di sini sosoknya ada pelengkap untuk si Nanang. Oh, berarti masih peran dari Nananggaluh tersebut masih mengadopsi budaya zaman dulu gitu? Iya. Menurut Kak Naila sendiri, zaman sekarang kan banyak anak-anak muda yang lebih melenceng ke baik dari segi passion maupun kebudayaan. Nah, dari Nananggaluh sendiri bagaimana tuh cara memfilter budaya luar yang masuk? Untuk caranya sendiri tentunya kita mau filter itu kan dengan memilah yang mana yang baik dan mana yang buruk. Otomatis kita harus mengambil yang baik kan buat dapat hasil yang baik. Dari kebudayaan yang kita ambil itu, budaya barat yang kita ambil yang baiknya, kita kolaborasikan dengan budaya daerah kita sendiri. Dikolaborasikan biar bisa masuk sama anak muda zaman sekarang. Menurut Kak Naila sendiri, bagaimana harapan dan impian Nananggaluh dalam menghadapi masa depan yang berubah? Harapan dan impiannya sih untuk masyarakat dan anak muda yang ada di Banjarmasin ya, supaya lebih melek dan sadar akan kebudayaan yang kita miliki, karena kebudayaan yang kita miliki sekarang itu merupakan harta dari daerah kita sendiri juga. Kemudian semoga juga masyarakat dan anak muda di Banjarmasin bisa berkolaborasi bersama Nananggaluh untuk memajukan dan melestarikan budaya yang kita miliki. Untuk Nananggaluh sendiri insya Allah akan melakukan yang terbaik untuk daerah dan masyarakat. Baik semuanya, kita sudah berada di tahap akhir
Untuk Kanela, terima kasih ya sudah dapat berhadir dalam wawancara kita kali ini. Terima kasih juga untuk semuanya telah menonton video kita seputar Nananggaluh dalam perubahan tren sosial dan budaya. Terima kasih, dadah!